Tidak melanjutkan pengiriman makanannya dan tidak memberi kabar. Di kamarnya Moryong bingung mencari akal membayar hutangnya. Ia bahkan mengabaikan telepon ibunya, padahal ibunya mau bertanya kenapa pesanannya gak nyampe ke si pembeli. Saat sudah merasa kehabisan akal, ia melihat buku tabungannya dan memutuskan mengambil tabungannya yang sebenarnya adalah biaya untuk kuliahnya. Siangnya ia langsung mengambil uang dari bank, namun sayang baru saja selangkah keluar dari bank, seseorang menjamret uangnya dan kabur membonceng motor yang sudah menunggunya. Moryong berusaha mengejar, namun tidak berhasil. Makin bingunglah ia, uang orang tuanya untuk kuliah sudah hilang, sementara deadline hutang juga sudah menunggu. Di restoran ayahnya, orang tuanya agak cemas karena tidak seperti biasanya Moryong tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Tidak berapa lama datang Sung Min, ia melihat orang tua Moryong yang sedang cemas dan menyangka kalau mereka sudah tahu keputusan Moryong yang batal meneruskan kuliah, akhirnya keceplosan juga. Sesampainya di rumah, Moryong menghadap orang tuanya, dengan terbata-bata ia mencoba berbicara akan meminjam uang. Belum sempat ia mengatakannya, tiba-tiba masuk Song Hua adiknya yang langsung berkata ingin meminjam uang. Orang tua mereka mengatakan sedang tidak punya uang, hilang harapan Moryong meminjam dari orang tuanya. Moryong langsung diinterogasi soal keputusannya tidak jadi sekolah. Dengan terbata-bata Moryong berbohong kalau ia akan keluar negeri untuk meniti karir koki di sana. Esoknya, suasana kantor Yuhi sangat santai. Para karyawan bekerja dengan suasana rileks dan banyak makanan di sekitar mereka. Tapi tiba-tiba terdengar peringatan, nenek sihir datang. Dan mereka langsung sigap membersihkan meja-meja mereka dari makanan, merapihkan penampilan, dan mulai duduk dengan serius di meja masing-masing. Mereka berdiri dan menyapa Yuhi yang baru datang. Moryong akhirnya mendapat kabar kalau Sung Min ternyata dipecat dari pekerjaannya, ia pun mendatangi kantor Yuhi. Setelah agak lama berdebat, Moryong lalu berkata ia akan melakukan apapun untuk mengganti rugi. Ia bahkan berkata akan bekerja tanpa gaji selama setahun, agar ia dibebaskan dari hutangnya. Yuhi tentu menolak, ia tidak butuh karyawan seperti Moryong. Namun sekretaris Yuhi dan Tuan Li langsung mengambil kesempatan, mereka menyiapkan minum dan ikut membujuk agar Yuhi mau memperkerjakan Moryong di rumahnya sebagai asisten. Yuhi lalu membawa Moryong ke rumahnya. Ia mulai memberi perintah apa saja yang harus dikerjakan Moryong dan apa saja yang harus tersedia di dalam kulkasnya. Awalnya Moryong keberatan karena pekerjaannya tidak beda jauh seperti pembantu, tapi kemudian ia tidak berkutik saat diberi pilihan lain yaitu penjara. Sepeninggal Yuhi, Moryong mulai bekerja membereskan seluruh ruang apartemen. Ia sempat takjub melihat walk-in closet Yuhi yang penuh dengan pakaian dan aksesoris lain yang hampir semuanya berwarna gelap. Tapi ia langsung tertawa geli saat di salah satu laci melihat pakaian dalam jaein yang beraneka warna dan bermotif lucu-lucu seperti anak-anak. Moryong sudah menyelesaikan semua pekerjaan, ia tertidur karena kelelahan di sofa Yuhi. Yuhi sempat terpesona melihat kepolosan Moryong yang sedang tertidur, tapi kemudian ia jijik karena melihat iler Moryong keluar dari sudut bibirnya, dan kembali masuk ke mulut Moryong. Moryong lalu pamit pulang. Sementara Yuhi mulai memeriksa keadaan apartemennya dan cukup puas dengan hasil pekerjaan Moryong. Ia bahkan takjub melihat aneka masakan di meja makan. Sempat akan makan, Yuhi urung karena ingat iler Moryong. Yuhi lalu akan meninggalkan dapur, tapi kemudian perutnya berbunyi keroncongan. Tanpa selera, Yuhi mencomot sedikit masakan Moryong. Tapi karena rasanya enak, Yuhi mulai menarik kursi dan makan. Moryong sampai di rumah keluarganya ketika suasana rumah sedang heboh. Song Hua adiknya membawa pacarnya Mi Gyung yang ternyata tengah hamil ke rumah mereka. Ternyata tempo hari Song Hua hendak meminjam uang karena ingin menyewa tempat tinggal. Karena mereka tidak punya uang, ditambah rencana Moryong yang akan keluar negeri, maka diputuskan Song Hua dan Mi Gyung tinggal bersama keluarga mereka. Sementara malam itu, karena kamar hanya ada dua, terpaksa Moryong tidur di ruang tamu. Esoknya Moryong kembali ke apartemen Yuhi, ia mulai bekerja seperti biasa. Yuhi menelpon agar Moryong tidak usah menyiapkan makan malam karena Yuhi akan pulang larut. Kabar koki Joni sudah sampai ke telinga Moryong. Moryong yang mengidolakan Joni menelpon dan membujuk Seng Mi agar mempertemukan mereka.
Sayangnya hari itu Johnny masih sibuk. Yuhi dan Johnny bersiap akan makan berdua, lalu datang ayah Yuhi yang menyapa Johnny. Selama Johnny berbincang dengan ayahnya, Yuhi menyelinap pergi. Di apartemen Yuhi, Moryong tanpa sadar ketiduran sampai larut malam. Ia kaget dan langsung berjingkat akan pergi. Saat akan memakai sepatunya, Yuhi yang ternyata sudah datang menyindirnya terlalu rajin karena datang lebih awal. Mempertimbangkan ia tidak akan dapat tempat tidur di rumah, Moryong akhirnya memutuskan tidak jadi pulang. Tanpa setahu Yuhi, ia kemudian tidur di salah satu ruang di rumah Yuhi. Dasar Moryong ini cowok aneh, sempat-sempatnya ia mengigau, ia bolak-balik menyikut pintu lemari karena mengira itu adalah adiknya yang menyenggolnya. Yuhi terbangun karena mendengar suara berisik di rumahnya. Dalam gelap, ia dengan siaga mengambil panci dan berkeliling mencari asal suara. Moryong akhirnya terbangun karena sikutnya mulai sakit bolak-balik menyikut lemari. Ia hendak keluar, tapi kemudian dilihatnya Yuhi bangun dan sedang siaga mencari sesuatu. Moryong tahu, Yuhi mungkin akan menemukannya, ia lalu berusaha sembunyi di balik pintu. Satu persatu ruangan diperiksa Yuhi, tapi ia tidak menemukan apapun. Menarik nafas lega, Yuhi mulai berjalan kembali ke kamarnya. Tapi tiba-tiba Yuhi kesakitan, ia memegangi perutnya. Moryong melihat semua tapi ia takut untuk keluar, namun saat dilihatnya Yuhi mulai terjatuh, Moryong segera berlari dan memegangi Yuhi. Yuhi kaget ada orang lain di apartemennya, dengan sigap ia mengangkat pancinya dan memukulkannya ke orang itu.